Om Swastiastu, sesuai permintaannya ini saya jadi di TikTok ya. Hari ini saya akan mengerebek kalian yang Karangasem ya. Ini saya sudah sampai di gangnya ini. Mungkin sudah ada yang tahu ya siapa ini ya. Oke, langsung kita masuk saja ya. Ini kita gerebek kalian bukan ingin mengintimidasi, menghakimi atau mengintervensi, tapi lebih ke mengedukasi ya ke masyarakat. Bagaimana metode pengobatan, bagaimana historinya sebagai seorang penekun spiritual seperti itu ya. Oke, kita balik pasang merahnya. Om Swastiastu Bu. Jero balian healernya di mana nggih? Oh nggih, semua Bu nggih. Ini tidak ada settingan ya, tidak ada settingan, tidak ada janjian. Saya akan datang ke sini. Nah, kita langsung kita gerebek saja. Swastiastu, Pak Jero healernya enten. Dan durung. Swastiastu. Inilah yang mau kita gerebek ya, kita sekalian edukasi ke masyarakat. Ini kebetulan di sini ada gini ya, semetonnya datang ya. Tangkil sini, sekalian edukasi. Yes, ya. Niki tiang mau secara lab, seperti yang tiang kemarin, tapi kan tiang nggak ada bilang harinya mau kapan datang, spesial pasti, biar tidak dibilang settingan, gitu ya, seperti itu. Ada siap? Boleh nggak tiang rekam di lab? Sekalian kita edukasi bagaimana riwayatnya healer sebagai penekun spiritual, bagaimana metode pengobatannya, seperti itu. Boleh ya? Bentar waktunya palingan 10 menit, 15 menit. Bisa. Atau sekalian sambil gini mengobati pasiennya mungkin. Ya, silakan dulu. Kang tunggu. Yes, siap. Yes, siap. Beliau masih ada pasien dalam ya, kita tunggu saja ya. Kita tunggu saja. Kita tunggu saja. Pradika mantap. Ya niki sekalian tiang edukasi ya ke Semeton Bali semuanya bahwa tidak semua oknum Balian itu memakai trik. Ada yang benar-benar melakukan pengobatan yang benar-benar naturayah ya seperti itu. Yang mana beliau istilahnya berada di adat ketimuran, adik ini panas gitu, dengan bikin bajingan gitu. Ya, tapi Pak Jero harus buka semuanya ini, karena yang menyebabkan beliau begini itu karena bebannya di tiang lihat, selain di anak ada yang lain juga sih, tapi tiang lihat kerasnya di anak. Akhirnya dia kena mentalnya, sering kebangun tengah malam, organ tubuhnya sudah mulai melemah dan sekarang sudah matanya kena. Organ mata sudah terakhir kena, dia sudah ada tidur. Papa setiap baru bangun kan lemot bayunya bang ya, singlah bayung ya. Ya karena seluruh organnya sudah melemah ya. Seluruh organnya melemah, patutnya gini. Iya pulas. Ini mati kan ngidam, anilanan seluruh organ itu megang beban. Otak, paru-paru, hati, jantung, ginjal, pankreas, semua megang beban. Patutnya mobil mau parkir tapi kunci kotak nih hidup, semua kan suakin ya. Ini yang terjadi dalam beliau. Masuk logika. Itu yang menyebabkan beliau akhirnya sekarang sudah connect. Organ terakhirnya kena mata, kena susah ada tidur. Iya. Jadi bahkan terus nih ditarik energi Pak Jero. Lemah sekali jiwanya dia. Lihat tangan Pak. Menek bulun.
Karena terus Pak Jero sudah nyentuh, otomatis sudah terjadi pengobatan. Jadi itulah luar biasanya panugrahannya Pak Jero. Ya, bahkan kemarin ada yang datang, karena kamu yang sakit yang ngantar onek sarung tiang. Yang lihat siapa di sini yang langsung nangis dia. Oh ini sakit parah nih. Oh, padahal dia kelihatannya gemuk sehat. Nangis dia udah hampir bunuh diri gitu. Singkon anak sakit. Mesti juari ngomong gitu. Ada iya mah kalau mubat atau matuannya tapi menantunya sakit. Nah sekarang saran Pak Guru kan gitu ya. Lakukan lebih banyak komunikasi dengan orang tua. Tidak ada orang tua yang tidak sayang sama anaknya itu aja. Dan kamu harus ingat, kamu terlahir tidak dari batu. Ada seorang ayah yang membesarkan kamu. Kamu harus menjaga perasaannya dia juga. Campur nih sih. Istilahnya itu memang tubuh kamu korek-korek. Untuk teman pada bicara ya, Ya. konten belakang ada semua sih. Dia mencekal dadasnya kan. Iya. Santukan napi yang Pak Guru sampaikan itu tidak sesuai dengan fakta di lapangan. Contohnya teman. ya contohnya Bapak gimana? yang ini tidak pernah memikirkan anak. Biarpun yang begini jangan lihat buku dari sampulnya. Bapak yang ini memikirkan pekerjaan. Terus petani, ubus sampai lelimo. Yang kalian sakit berpikir pun. Padahal tiang pun Nah, mungkin membantu Bapak, ya kan. Bapak jujur sarang anak. Apa yang Bapak Kan itu yang pikirkan? dipikirkan. Yang siang lihat kalau Sampi itu pelarian. Iya. Sampi itu pelarian saya. Ya. Itu adalah pelariannya dia. Kamu biar paham. Dia itu manusia punya hati, bukan sapinya yang utama. Tapi keluarganya. Tapi sapi itulah dijadikan pelarian oleh dia gitu loh. Pelarian yang mana dia nyanyinya pas seumur hidup yang di umane ngoyong itu. Ya kamu paham ya. Kita semua punya hati, kamu nanti akan jadi dua apa nak? Nah, kamu kan lah panak sama nenek. Yang kamu ada masalah cuma pelarian kamu ada keminum, ada karaoke. Kalau dia itu dari petani, selulunya ya berusaha bro. Iya paksa kenyal-kenyalnya terkejuma penyidang pulas. Ternyata singidah. Ya, kamu biar paham. Karena Pak Jero tidak pernah salah mendeteksi orang. Dan setiap orang punya pembenaran. Ya, kamu punya pembenaran, dia punya pembenaran. Dia orangnya kan diam. Jadi kita sebagai anak seolah-olah dia tidak peduli gitu. Karena memang dia karakternya begitu. Dia kok ngomong, tapi dia itu dipendam gitu loh. Dipendam dalam dirinya dia gitu. Memang dia orangnya baik. Dia tidak akan ngomong, biarpun dia nangis darah dia tidak akan ngomong. Cuma dia jadikan solusi yang positif, dia larinya membuat sendirione. Ya, dia paham saja. Oke, sekali lagi ampura. Di sini tidak ada niat Pak Jero berdebat, tapi Pak Jero harus tunjukkan kenyataan yang terjadi. Itu ya. Nanti kamu akan paham kok. Oh ini benar dia anak dulu. Bila kamu nepuk anak kamu nih, maaf ya. Pak Jero mah tato loh. Full tato. Ada saya tato Pak Jero. Tato. Bajingan mantan manajer night club saya. Saya benar-benar bajingan dulu. Kenapa gak ada bisa di Baldanya nih? Saya mantan bajingan dulu. Ya, saya mantan manajer di night club. Cuma panugrahan saya bisa merasakan semua hal gitu. Karena panugrahan rasa, panugrahan tertinggi di antara panugrahan. Bisa merasakan. Jadi kita sebagai manusia sekarang kebanyakan bisanya hanya menilai, mengeluh, tapi tidak bisa membijaksanai dan menyelami. Adibisi yakin nih. Itu yang banyak belum bisa. Ya, betul. Itu yang metode yang sebenarnya. Makanya Pak Jero sering memberikan istilahnya tuntunan itu untuk apa? Apa bikin Pak Jero kaya? Tidak. Tapi Pak Jero memiliki tugas menjaga daratan Bali. Berat tugas saya. Tahun 2015 saya dapat wahyu. Tugas kamu menjaga daratan Bali. Dan ada cewek di Jawa yang tugasnya menjaga daratan Jawa. Ada visinya sudah. Dulu dia nggak paham, sekarang saya baru paham. Ya seperti ini modelnya. Membuat anak dan ayah itu saling memahami.
Kamu itu. Nanti akhirnya kamu, oh ternyata gini. Nanti kamu lakukan perenungan. Masuk akal lah jadi orang Pak. Mungkin kamu ada kemarahan dengan orang tua, merasa tidak begini, akhirnya kamu melakukan hal seperti ini. Contohnya kan itu ya. Istilahnya nak tidak mekejang benar. Aja mekejang pelih makannya poleng. Aja mekejang benar, aja mekejang pelih. Ya kecil lalu. Ini tau nggak kenapa? SMP mau tattoo, pasti nggak di polisi. Orang tua ingin anaknya jadi polisi. Saya tidak ingin jadi polisi. Semua orang punya alasan pembenaran. Orang tua ingin anaknya masa depannya bagus. Saya paling anti megang senjata. Toh, dan mikirin ke Aceh, mikirin ke Papua. Pikirannya kamu kan semua punya kebenaran kan? Ya. Itu. Nah, makin intinya begini sekarang. Kengkeng caranya bapak pang sehat. Sing itu. Sing itu, Pak. Jadi kata seperti yang ngerawat sarang anak bapak kediki. Pandai bapak juga mengajar terus terang sarang anak Pak. Tunggu Pak. Dia anak kedua jadi wah ngomong ke kengkenang jadi Pak. Masa tiang terus ngemel-mel pendidikan? Dari awal tiang ngomong bapak langsung nyeledet naik. Tadi sudah. Bapak kamu langsung nyeledet kamu. Otomatis itu saya. Berarti betapa sayangnya dia kepada anak-anaknya. Cuma dia tuh laki-laki. Laki-laki egonya tinggi sekali. Sehingga ngomong. Paling meme-nya tuh nang hijau dan panak itu nih. Jadi pada HP telepon panaknya padahal bapak minum dan. Karena itulah egonya laki-laki. Sayangnya melebihi wanita tapi dia sehingga ngomong. Itu surveinya memang begitu. Saya udah mengobati 18.000 orang. Berbagai masalah. Ngerti kan? Mungkin kamu baru sekarang tahu bahwa bapak kamu sangat sayang kepada keluarga. Dan baru sekarang kamu tahu bahwa sapi itu hanya pelarian. Beliang ya sapi bisa satu cuma ubu aja ya. Karena pelarian. Ngerti macam pelarian? Kamu mungkin kadang minum gitu kan? Pak Jero pada stres karaoke. Iya, melainnya kamu. Dia menciptakan dunia baru gitu loh. Ya mudah-mudahan Bapak kalau ingin sembuh makin melajah jujur ngerawat sarung okane. Nah, okane masih paham kan dan? Ya niki tato kamu. Tato ini kan seni. Dia nak tato mesti Pak. Tak menjamin orang tak bertato itu tak mencuri. Kan dan? Makanya sekarang ada bahasa begini. Makanan kau haramkan, kau takut makan. Tetapi barang hasil haram, kamu makan. Harga nenek san viral tuh. Kata-kata ada. Iya. Istilahnya begitu kan. Itu memang benar. Jadi tiang Jerubalan Hilal berharap semua orang hidup damai. Makanya dalam mantra Trisandi baik terakhir Om Santi 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 Om. Damailah di hatimu, damai di keluargamu, damai di masyarakat. Maka damailah dunia ini. Lingkup kecil kedamaian adalah dalam diri dulu. Damai di hati, damai di keluarga, damai di masyarakat. Kali dunia ini jadi damai ya nggak tuh? Coba lihat tangan kan. Kamu kan termasuk mewarisi sifat bapak kamu. Kamu orangnya sensitif juga. Cuma kamu jarang sakit. Jadi anaknya sakit pangduang nasi, kamu malah cepok. Seperti maksudnya? Kamu ini orangnya baik. Keras. Istilahnya sensitifnya ada. Jadi orang-orang seperti kamu kalau terarah bisa sukses. Ya, tapi kalau tidak terarah, hancur. Karena kamu, istilahnya, kalau besi, kalau logam kamu tuh baja. Kalau besi kan mudah karat. Kalau aluminium tidak karat tapi lembek.
kamu ini baja. Syukuri itu, ya. Nanti kalau bisa, kalau Pak Jero boleh minta, ya. Dan ini tidak ada salahnya, mintalah maaf kepada orang tua, baik ibu, baik bapak. Mungkin secara tidak langsung, apa yang kita lakukan membuat pikiran itu jadi terbeban. Nanti rezekimu bagus kan? Ya. Oke. Nggih. Ngiring-ngiring. Rayu-rayu. Ya, ngiring siap. Ya, sambilan. Siap. Santai-santai ya. Jadi begitu ya. Nah, kamu temuin temu Pak Jero nih. Ini ketemu kan? Tiap hari dia. Nyatanya baru sekarang kan, ya inilah saya apa adanya. Ya, makanya saya ngomong gimana? Dia mudah percaya dengan pengobatan yen. Su barang-barang tawa-tawa. Wah, ya, Su betul. paku. Amun ani ngobadin memisi apa deh? Misi Listrik. Nah, misi Apa? kantong-kantong melengan dawo. Ha. Berpikir lu ini balen apa tukang sulap betul lu? Undukan sulap yang sulap. Oh, ini tukang sulap nih. Ini teman ya mengedukasi. Ya ini toh, ya nak ngobadin tuh gini. Toh. Lengan pendek, ada kantong. Nah, sekarang kamu merasa nggak kamu orangnya sensitif? Merasa ya. Jadi biar kamu tahu aja, di fotokopian jiwa kamu ada di dia. Jadi kamu sekarang tahu bahwa oh ternyata ayahku begini. Ya sayang ya. Jadi dia tidak, dia hanya lari saja. Dia sekarang bisa dibilang kesepian dia, bingung dia, kesepian di dalam keramaian. Jelek tadi kan? Jero Jepang tadi saksi kan, indah jiwa-jiwa muda. Ya, masih muda. Tiang juga sama, pasti seperti itu. Tapi kalau setelah diberikan pemahaman pasti ngeresapi pasti. Tadi pasti Ya, tiang. intinya tidak ada yang salah di sini. Yang ditunjukkan kepada Tuhan, oleh Tuhan kepada umatnya. Ternyata Tuhan yang menunjukkan bahwa bunga teratai itu tidak akan berkurang makna dan fungsinya walaupun dia ada di atas lumpur. Yang Jero Balailer ayah pun ribuan orang yang obatin di sini. Langsung kali banyak yang berjodoh kan gitu. Termasuk beliau yang dulu tahun 2019 di sini, sekarang kembali lagi. Tidak pasien baru. Ya karena terbukti tanpa rekayasa benar-benar ngobati. Ya. Jadi gitu. Dan dia selalu mengajak umat jangan percaya trik-trik. Bahkan yang sekarang yang perjuangkan tuh dia sering ngomong gini, yang ada pengobatan mau pajak telung dasem mudah berpikir loh. Banget resep jangan mudah berpikir. Yang nyoba dia lima ada ambeien, diabetes, kita sakit mata, stroke, makanya kerauhan berpikir malu. Akal sehatnya harus tetap sehat, sakit silakan badannya sakit. Akalnya jangan ikut sakit. Kan sering saya live begitu. Karena apa? Yang saya selamatkan umat gitu loh. Terus ada yang ngomong lagi, kenapa balik ngulah Facebook, TikTok, misi YouTube? Karena 20 tahun saya sembunyi, saya tidak mau jadi balian. Sekarang saya sudah menunjukkan jati diri saya. Karena saya sembunyi 20 tahun, banyak yang kena tipu. Yang abal-abal terkainu. Dosa saya sudah banyak kan itu. Sekarang saya menunjukkan jati diri, ya untuk mau ngajak umat. Masih banyak tapakan-tapakan yang bagus. Yang selalu mengatakan seluruh pengobatan di dunia ini bagus, baik tukang pijat, alternatif, balian, dokter, semua bagus. Dan banyak juga di antara itu terselip oknum-oknum yang tidak bagus gitu. Dan yang salah siapa? Tidak ada. Cuma kita aja harus buka mata, buka telinga. Ini masuk akal sih gitu ya. Oh, ini sih masuk akal. Itu betul kayaknya gitu. Yang pernah loh di zaman dia masih bingung kan, bali-balian main. Adi nih kelangsukan. Jero tiang mau pamit gitu. Yang tiang berikir ya ada telepon. Karena tiang orangnya mesti masuk akal, dia tak mau dia kalah kali. Dia langsung canangin rumah abu. Dia genjang udah kecil.
Karena ikan orang. Saya masuk akal. Masa sakit apa? Sakit gigi. Sukan. Masa sakit gigi kerawan? Semua mesti makajang istilahnya kan tiang ngomong kan karena tiang sering terus keliling Bali lah dengan Balian zaman bingung mau bakat Balian aja ternyata salah menggali jati diri itu ya harus mempelajari dengan apa yang tiang alami. Ternyata seluruh kejadian yang terjadi kepada saya itu adalah bagian dari ujian. Tuh yang harus dapat poin-poinnya itu loh. Oh ternyata ini pesannya ini. Oh si lagi sendiri egois. Kebangkitan spiritual gitu loh. Dalam kebangkitan spiritual tuh cobaannya ada dua. Cobaan dari dalam, cobaan dari luar. Bisa uli keluarga, benyidang lulus teman, belulus anak, lulus banyaran. Terus gitu, pada saya raga ke Lempuyang jalan kan ke kaki kiri kanan kena kan. Sunni metenan terus begitu sampai akhirnya sampai di puncak. Sampai yang akhirnya paham, oh ternyata yang tahu dapat ilmu dari mana? Dari tumbuhan. Dari matahari, dari angin, dari laut, dari air. Itu gue banyak. Nanti yang kemarin mau tanya, kalau kamu sekarang benar, kamu menginjak dia, oke, injaklah dia. Yang ente bin manis salah sianya injak ke bang siu kayak bang. Karena dia kan banyak sekali kasus-kasus masalah keluarga yang datang ke sini kan, yang bertakau gitu. Gini jeruk nih, oke, bu, boleh bawa Quran ibu Kan ibu sih ingat waktu menemenan tuh, yang menjanji. Karena otak manusia hanya bisa mengingat jelek-jelek negen. Luang nih ngesapin kan otak manusia itu aneh. Makan sate kambing 1 tahun, makan mie 3 hari, naik status, update status. Ada hidup kini nama gitu. Ini 1 tahun ngajak sate kambing itu hilang langsung. Memang otak manusia begitu. Makanya ayo sekarang kita belajar dari HP. Kayak kan Pak Jero. Menenting lah foto doang nasi kuda nih upload ke Facebook telu kan lu. Nah itulah yang bagus-bagus aja simpen, yang jelek-jelek hapus. Jadi begitu. Tiang dari kecil ya ditinggalkan orang tua. Bapak ke gana rumah jadi itu. Tiang morak-marik dari kecil bapak masuk Islam. Tiang tarik ke Bali. Yang sudah buatkan rumah, dia ingin rumah sendiri. Dia membangun lagi sekarang, bikin rumah khusus untuk dia. Jadi kita jangan sampai alpa guru. Prinsip saya, apapun yang terjadi kepada saya itu karena karma saya, takdir saya, bukan karena kesalahan orang tua. Sing ada anak tuh cita-citanya pimpinan tiang lapana karka lain. Sing ada, nah itu. Karena itu adalah itu prinsipnya Pak Jero. Pak Jero ditinggal dari kecil 5,5 tahun loh. Ya, jadi dia ingin mengajak seluruh umat tuh. Bahkan dia live kemarin di Facebook, malulah dengan Jero Balian Healer yang dibuang dari kecil menyayangi orang tua. Bagaimana dengan kalian yang tinggal dengan orang tua dari kecil? Apakah bisa seperti saya? Dia ngomong begitu. Karena kenapa? Dia ingin mengajak umat tuh jangan sampai alpa ke guru. Kalau Pak Jero salah, silahkan salahkan Pak Jero. Mengajak begitu. Karena kita tidak akan pernah bisa bayar utang. Yang kamu kan menepuk kurangan kamu keken ngelapanak kan. Kamu rasanya keken panak ngeling petang-petang kan. Kamu kan pindah ketuang masih. Yang sama sekali sih kayak ngerasain tuh. 5,5 tahun lo kalian ini murah mari hidup di Pak Jero. Hah? Kuat enggak? Pak, bapak yang kuat enggak maklo? Jangan di kuat. Tahu nih orang tuturnya Pak Jero? Tahu. Beda. Itulah kekuatan tutur. Nah Pak, semua Bang Sungkara wenten pemargi. Ya. Iya, Sungkara. Cuma ke depannya tiang lunas melajah mubahosan sarang okane.
Kang Do, kan itu salah paham. Nggih. Dan padahal Bapak sayang sareng panak kan? Karena terlihat jadinya tidak cuek. Kan kasihan, salah paham jadinya. Kalian sama-sama orang baik kok. Hanya miskomunikasi apa dan itu. Salah paham, salah persepsi. Iya. Gede-gede Pak, sampinnya. Yani ping kuda. Itu bahasa dalam itu bahaya. Itu orang lagi Bapak. Sama sayang. Sama sayang. Ini orang lagi. Dalam. Banyak sekali orang-orang di zaman corona Pak. Jadi pasti bingung. Yang nanti mengkap pasien ini sih telat-telat. Udah jam 4 pagi sampai jam 2 pagi. Jam udah karena istirahat. Jadi anak stres. Bahasa pedalam ini bahaya kan? Karena bahasa kasih sayang tuh. Yang sangat dalam sekali maknanya. Dalam anak kita. Itu dalam beda dalam mubadi mendir. Kita kan yang gue panas sih kayak. Jemakan nasi meni abang nasi pedalam ada salah kelem beli yang kini dong. Nama kejam dari masalah kan ini. Udah lah ajar ya Pak. Ani cewek. Ngantet gija. Oh, ani kedua. Cowok gija. Cuma. Oh, berarti dados anata napi pisah. Oh. Yang paling update itu Mbok yang nomor 2, Belanda nomor pertama. Oh, berarti kamu ngajak Bapak? Iya, dia ngajak di abian. Iya, Sungkara melalui pertemuan ini kamu dapat pemahaman kan? Kamu juga tersembuhkan sebenarnya di sini. Kamu akhirnya tahu, oh ternyata Bapak begini. Ini saya otomatis ya dia. Iya. Nah, yang lihat kan metodologinya bermain ke psikologi ini sebenarnya, karena itu kan lihat dari matanya, gerak tubuh dari bapaknya. Kalau tiang metodenya, kalau dibilang dari gerak tubuh tidak, karena ini kan otomatisnya di saat yang mendeteksi tadi dengan pegangan masuk ke jiwanya dia, di saat yang ngomong dia langsung otomatis gerak tubuh itu juga terbaca. Ya, betul. Jadi membenarkan jadinya gitu. Jadi memang ini istilahnya gimana ya? Karena Tiang kan tidak pernah belajar mengobati. Ya. Tiang terlahir dari keluarga korban perceraian. Tiang juga melanglang ke Buana ke Jawa, Sumatera, Madura, keliling Bali. Hanya ingin sukses saja. Sampai jadi manajer tahun 2000 dapat petunjuk di Pura Dalam bahwa Tiang akan ngiring, dan yang ngasih petunjuk pun beliau langsung teduh berupa manusia, tapi yang Tiang ajak ngomong itu duduk, Tiang disuruh keluar, tiba-tiba dia ada di depan gitu. Secara logika manusia kan tidak mungkin dia yang duduk, yang nyuruh saya keluar, harusnya kan dia masih duduk, tapi dia sudah di luar nunggu Tiang. Dan yang ingatkan mandi ke pantai, ada di. Jadi itulah yang menyebabkan Tiang percaya tidak percaya, dan Tiang pun orangnya tidak mudah percaya. Walaupun dengan berbagai hal mistis yang Tiang alami, melihat genderuwo, melihat makhluk-makhluk tinggi, tidak mudah percaya. Makanya Tiang ngajain Semudang Sami, dia mudah percaya gitu gen. Kamu asalnya masuk akal, oke lah masuk. Kamu asasi masuk akal tuh. Jadi Tiang tuh mendeteksi penyakit dengan telapak tangan. Oh ini jantung bermasalah, oh ini ginjal bermasalah, oh ini saraf mata, oh ini ada walaupun pasiennya nggak ngomong, kan kebanyakan pasien nggak ngomong, dia hanya mengobati darah tinggi, tensi. Pas yang perjalanan cek, Bu, kok ada rahimnya kok kayaknya bermasalah nih. Pak Jero kok tahu? Dia sudah 6 bulan pendarahan gitu. Bisa Pak Jero tangannya bisa. Sungkar sembuh. Bisa dengar barusan itu kembali bermain di energi, karena di setiap tubuh manusia kan ada energi. Nah, mungkin energinya Jero Balang Healer lebih besar sehingga bisa mendeteksi atau merasakan di mana bagian tubuh si pasien yang
agak ada energi negatifnya seperti itu. Kalau yang seperti itu metodologinya. Kalau tiang sih maaf ya, Heeh. tiang kalau tiang tidak dibilang bermain di energi kan aneh ya. Iya. Karena tiang panugrahannya rasa. Ya, betul. Jelas merasakan berarti kan ada energi. Betul sekali. Jelas energi seperti tadi tiang sentuh langsung connect, langsung transfer energi otomatis kan. Ya, betul. Itu juga energi. Dan alam ini berputar karena energi. Betul sekali. Memang benar bermain di energi, bermain di kenyataan, istilahnya petunjuknya bisa dari banyak hal. Ya, betul. Dari Itu kalau energi. petunjuk kan intusiasi. Iya, intuisi. Intuisi ya, itu dari itu. Anggaplah seperti tadi terjadi argumentasi. Heeh. Kalau energi tiang kecil, Ya. Kalah gitu. Bisa, betul. tapi karena tiang memang astungkara memiliki tugas yang lumayan berat. Ini ya contoh-contoh umat yang harus tiang sadarkan. Ya otomatis karena seperti bukan tiang sih yang mengatakan gitu. Cuma adalah apakah yang datang ke sini bahwa beliau melihat panglima tertinggi dunia terkumpul di sini. Berarti orang ini punya tugas besar sekali itu. Serius. Jurubalailer tugasnya berat berarti. Di tempat ini kalau Anda bisa merasakan energi, uli di muka ada energi. Ya. Masuk dia harus cus. Gue energi apa nanya kaja nanya. Si itu. Menyak berdua dia tinggi. Bahkan banyak tapakan sih merasa bersyukur aja. Banyak balian yang ngirim pasien ke sini gitu. Dia nanya, kenapa Anda ngirim pasien ke saya? Karena saya tahu siapa yang ada di balik Anda gitu loh. Itu modelnya. Dia jadi merasa bersyukur juga. Dan saya yakin orang-orang itu benar-benar orang-orang ayah gitu loh. Kalau orang tidak benar-benar ayah, ia tidak umat gitu. Oh ini mereka bakte. Bahkan dia menjamin 6 kali mereka sembuh. Sampai menjamin berani. Berarti artinya kan beliau sangat luar biasa sekali. Anunya, petunjuknya. Dia selalu mengatakan dalam pengobatan itu banyak yang berjodoh, banyak yang tidak berjodoh. Yang berjodoh syukuri, yang tidak berjodoh berarti perjalanan karmanya masih panjang. Nah, gitu. Jadi Pak Juru ada nggak pasien yang meninggal? Bahkan saya pasien mau meninggal saya tahu. Aduh. Bahkan kemarin yang di Nusa Penida, dia ngomong dengan tetangganya. Dia kan di sini tiang rawat inap, yang suruh pulang anaknya. Ajak bapak mulai lah. Hari Rebu pagi ajak ke sini. Tiang lihat, yang memohonkan Riki, ampunilah dia, berikanlah jalan kesembuhan, kesempatan untuk membayar karma. Yang suruh ngaturan guru ke, itu. Yang di Depok hari Selasa panjang aja Riki. Sebelum pagi sudah meninggal. Ini pertanyaan buat yang nih. Dulu kan tadi bilang bisa melihat meninggalnya orang. Bukannya melihat, enggak tahu, dia kan enggak ngerti kan, enggak pernah Apa belajar. melihat dari badan fisiknya sudah terlihat seperti sekarat, koma? Kadang-kadang begini, anehnya begini. Kadang-kadang dia melihat mayat di saat yang masih mengobati. Dia langsung mayat yang lihat, dia aja terkejut. Mayat dalam mata biasa melihat. Mata biasa. Hmm. Makanya enggak jarang dia terkejut. Dalam hati kini, Bu, masa karena mati Ibu ini? Padahal penyakitnya nggak terlalu keras apa memang? Memang parah. Oh. Contoh kanker payudara. Hmm. Itu. Dan yang kemarin tuh anaknya enggak ngasih tahu Tiang, tapi itu kanker usus. Tiang panggil kan, Tiang ngajak mama di sini. Kan udah baik kan, berak sudah bagus, makan sudah enak. Cuma Tiang lihat jalan sama ada kayak gitu, Tiang ngobati, kok Tiang lihat mayat gitu. Terus tetangganya dia datang kan, ketuling boleh, mohon bantu doa boleh, kenapa sih? Kok jalan matinya Tiang lihat, mohon doanya biar bisa melewati sekian hari. Nah, pas di hari Serbu itu datang dia yang Tiang ajak ngobrol. Mungkin
Tapi kan Jerobalan nggak bilang sama si pasien atau Nggak, pasien. nggak boleh. Nggak boleh kan? Nah, sudah bagus ya. Contoh paling nyata nenek tiang sendiri. Ah, Nenek tiang sendiri ya. Dia mengkeletek dok nelpon ke Beleleng, ternyata nenek sekarat. Yang minta video call tiang pengobatan jarak jauh. Sampai dia bisa lah. Bisa mandang tiang di kamera kan. Pak ngomong udah nggak bisa. Tiang suruh cari bantuan dokter biar dipasang infus karena 2 hari nggak makan. Setelah tiang tutup HP, kok tiang melihat jalan matinya nenek sekarang hari ini. Tiang telepon lagi, tolong jangan ada yang pulang, tungguin nenek. Kalau nenek bisa bertahan melewati hari ini, Astukara aman. Kalau tidak, ikhlaskan. Yang tidur lagi 5 jamnya di telepon, nenek udah nggak ada. Itu di luar logika saya juga. Yang kenapa yang nyelasang nih, karena rahasia alam. ya, sebenarnya itu rasa untuk diri sendiri sebenarnya. Iya, enggak pernah dia ngomong. Diumbar-umbar ke publik atau ke umum hal-hal itu sebenarnya. Enggak pernah. Istilahnya cuma kayak kemarin kan tetangganya juga dia ngajak ngomong. Dia bukannya mohon bantu doa dong gitu dia ngomong. Oh, itu baik. Ya. Mohon bantu doa dong. Kenapa Jero? Kok dia lihat gini ya, kasihan anak itu. Kasihan keluarganya, bantu dong doa. Mudah-mudahan bisa melewati 5 hari. Kalau 5 hari lewat aman gitu. Ternyata enggak lewat, ya udah. Kayak yang di Tabanan juga sama. Tetangganya yang ngasih tahu berobat ke tiang kasih tahu. Mungkin kira-kira juga ada harapan. Ngidang bertahan bulan kan, Mbak. Pas 1 bulan di telepon dia. Nah, sekarang mumpung ada bapak ini, Ya. apa solusinya biar bapaknya bisa tidur? Pak mau biar tenang tidur nggih, Pak nggih? Nah, mau tenang Nanti tidur. ini kan tiang lihat ada perkawinan antara otot lengan dan pundak yang kaku. Ya. Terus ada juga perkawinan otot betis, paha dan pinggang yang kaku. Itu harus dilemaskan dulu dengan terapi. Nah, untuk masalah kan dia lihat ada depresi, itu masuk ke pengobatan jiwa nanti. Makanya ini sudah kena jiwa raga beliaunya. Itu. Ini jiwanya sudah kena karena banyak beban pikiran, raganya sudah kena karena dia memaksa, bisa dibilang efek kerja lah. Tuh. Iya, positif. Tapi tetap bebannya itu terakumulasi di pikiran bawah sadar. Iya, kasihan. Tapi banyak yang begini-gini sih, selama dia masih nyambung, saya ngajak ngomong, cepat sih sembuh biasanya. Yang akut sih banyak sembuh. Yang penting masih bisa dia ngajak ngomong, aman dah. Kecuali ngomong udah nggak nyambung, nggak bisa dia. Tapi dari non medisnya belum nggak ada ya. Tapi semua di psikologi, kejiwaan, gitu ya. Kalau yang lihat malahan ada dari alam bawah sih, ada yang gangguan. Ada alam bawah, kemungkinan ya kurang maturan bagian bawah lah, ada segahan gitu-gitu. Ada gangguan di alam bawah yang membuat berantakan jadi bagian bawah aja sih. Cuma kayaknya semeraut betul. Hanya kita di Bali kan luar biasa sekali. Maturan ngaturin, ya, kita di Bali itu adalah agama yang menjaga keseimbangan sebenarnya. Agama yang luar biasa. Berbuaswah, Iya. Kan berbuaswah. sistem dia utama. Itu kita bikin seimbang aman ya. Yang harus lanjut di sini. Nah, 5 menit gak ada, lagi dikit aja 5 Ya. menit. Ya. 5 menit. Ya, Tiang sampun ketemu ya sama Jerobalan Healer ya. Ya. Saya memang sempat WA raganya tapi tidak bilang kapan mau kesini, makanya pas rame-ramenya pasien. Apa memang setiap hari rame seperti itu ya? Nah, ini termasuk sepi. Masuk sepi ya? Ya, Biasanya karena rame sekali. dia kan libur 10 hari. Oh ya, katanya kemarin ya pulang kampung ya? Iya. Jerobalan. Oh. Biasanya lebih rame dari ini. Ya mudah-mudahan lah jangan terlalu rame, berarti kan banyak yang sembuh. Ya, Terus rame banyak yang sakit berarti. Ya, Saya betul. tak berharap juga itu. Kasihan juga Sultan Bali banyak sakit ya. Iya. Nah, dari sini tadi saya sudah melihat metodologi caranya pengecekannya dulu ya tadi. Iya. Dengan cara pegang tangannya itu kan bermain di energi ya. Kalau saya melihatnya Iya. bermain di energi dan bermain di psikologi juga. Nah,
Terus di dalam biasanya di terapi. Di terapi ya. Dipijat berarti ya. Iya. Bagian-bagian yang sakit yang perlu di Yang mendeteksi umpamanya dia ada masalah di ginjalnya, yang lakukan totok lah. Totok ya, siap. Nah itu ya, terapi seperti itu kan adalah pengobatan tradisional ya, pengobatan Ya, tradisional yang memang sudah dilegalkan oleh pemerintah, sudah ada legalitasnya kalau mau berizin gitu, Ya. gitu ya. Nah, sekarang di sini saya bukan menghakimi, membenarkan atau menyalahkan dari Jero Balian Healer, tapi kalian kan tadi sudah menonton bagaimana cara metodologi atau cara Ya. penyampaiannya pada si pasien. Nah kebetulan ini ada pasiennya nah, dari Karangsempit. Nah, siapa wastannya beli? Komang onek. Bang Onek. Ya. Siap. Nah, sekarang bapaknya tadi ya. Nah, yang juga tadi sempat lihat bapaknya emang kalau saya lihat sakitnya keras di psikologi, makanya kecemasan berlebihan menyebabkan tidak bisa tidur. Kalau yang mendeteksi ya itu. Nah, jadi saya Jero Jepang ya, kalau memang Semeton Bali ingin tangkil pengobatan Jero Balian Healer, nah, Tiang sendiri support ya, karena sudah datang ke sini membuktikan cara pengobatannya tidak memakai trik. Ada nggak trik? Tidak. Ada ngelak sulap? Tidak. Bukannya begini beli jeria, tapi hanya memastikan Iya, tidak ada ya. sama sekali tidak pakai trik. Dan dari ribuan pasien saya belum ada yang komplain. Siap. Saya juga sudah ngecek YouTube-nya, TikTok-nya, VT-VT-nya semua tidak ada yang pakai trik sulap ya. Kalau ada sudah pasti bongkar langsung Iya. ya. Siap, saya sudah siap dibongkar. Dan tolong bongkar yang lain. Ya pasti. Kalau Karena kita harus selamatkan umat. ya saya sebagai Jero Jepang bukan menjustifikasi orangnya, tapi trik yang dipakai. Kenapa? Iya. Itu karena akan menjadi bumerang untuk si oknum Balian memakai trik tersebut, karena Iya. karmanya jatuh ke diri sendiri seperti itu. Iya. Ini yang jauh-jauh yang datang ke Karangsem. Terima kasih sambutan ini, Iya. kasih minuman iki. Ya, saya juga terima kasih banyak. Yang surprise aja karena kan kemarin bilangnya mau datang waktu itu kan dia bilang besok agak sepi. Yang tunggu di sini enggak ada kenapa. Tadi tiba-tiba dibilang ada yang nyari siapa? Sumpah nih saya terkejut. Kita semua rumah lihat. Nah, siap dia kan. Tapi ini bagus sih. Memang sudah waktunya ketemu kita ya. Ya, yang juga programnya saya Grebek Balian ini setiap minggu akan datang ke balian-balian yang walaupun pakai trik sulap, tapi tidak pakai trik sulap, tetap saya datangi seperti itu. Tetap edukasi ke Semeton Bali. Nah, kalau saya sekarang sudah datang ke tempatnya Jero Balian Healer, sudah tahu metodologi cara pengobatannya, di sini tidak ada memakai trik sulap. Silahkan Semeton yang menonton, yang mau datang untuk berobat, menrame saya kan? Intinya wajib mendaftar dulu biar tidak lama kasihan. Tanya dulu. Wajib mendaftar. Mendaftar ya? Via WA ya. Mendaftar via WA. Nanti untuk di sana apa ya saja yang dibawa kan diberitahu Sudah ya. ada di sana. Siap seperti itu. Ya, untuk penyakitnya ya itulah salah satunya sudah tertera di sana. Untuk nomor WA-nya yang mana nih, Jero? Di 08 itu ya 082 Ini ya nomor WA-nya 082 236 337 301. Wah, ini ya nomor WA-nya Jero Balian Healer, ada di Karangasem Candidase ya. Dan ini tadi pasiennya yang tangkil. Katanya bapaknya amnia, insomnia anemia, anemia. Kalau dari dokter anemia kurang darah, kalau insomnia susah tidur. Tuh, Kemarin anemia sudah masuk ke darah 3 kantong kemarin. tetap di pikirannya, tetap di pikirannya dia. Tidak ada perubahan. Jadi dia kasih pengobatan jiwa, nanti lepas semua bebannya. Jak si dunia tidur jaga uap-uap lah karena. Kalau di dunia hipnosis namanya, Tidurnya yang bermasalah. kalau Tidur batas kan. kalau di dunia hipnosis namanya kita menghapus beban-bebannya yang ada di pikiran seperti itu. Mungkin metode yang dipakai Jero Balian Healer metode tradisional dari dia sendiri seperti itu. Kalau tidak pernah belajar dari siapapun, yang bahkan nantang siapapun yang pernah ngajarin saya cara pengobatan, baik teman yang pernah melihat saya, silakan datang ke sini. Yang pernah saya jadikan guru belajar pengobatan silakan. Saya sudah mengatakan dari dulu saya pernah belajar di Sinar Sakti, Sinar Suci, Ruwo Bineda Sakti. Itu semua adalah masalah seperti bambu kuning lah modelnya. Beda itu. Di sana kita diajarkan pernapasan. Tapi kalau untuk
pengobatan itu memang sang yang tatsu. Oke. Tidak pernah belajar. Siap. Oke, sukses semua ya. Tiang Jero Jepang sudah disambut baik dengan Jero Balian Healer di sini. Tadi Tiang Serangannya lunas sampurna. Nah, ya di sini saya tidak menjustifikasi, menghakimi atau membenarkan, menyalahkan. Silahkan semeton Bali yang menilai sendiri karena tadi sudah melihat langsung ya seperti apa metodenya dia mengobati pasien seperti ini. Tinggal di mana? Coba Pak Tiang sendiri. Hah? Gimana? Pak Cek. Untuk ingin dicek nih. Ah, Ingin dicek. coba nih. Wih ya Tuhan. Oke. Pernah berdenging telinganya? Pernah? Sering? Enggak, Nah, tapi enggak kenapa saya sebut di sini. enggak apa-apa. Kalau Tiang deteksi Jero Jepang ada depresinya. Depresi, jelas Tiang depresi ya, karena depresi banyak umat yang masih percaya dengan hal-hal yang terlihat sakti padahal itu memakai trik sulap. Itu ya depresi apa yang saya yang paling keras. Oh ya. Ah. Tapi memang sih dasarnya juga Jero Jepang orangnya sensitif. Aduh. Emang pembuktian dia ini. Depresinya lumayan. Hati-hati. Nah. Oke, sukses semua ya semeton yang sampun menonton. Pokoknya rahayu-rahayu buat semua. Rahayu. Rahayu belia dari Karangsembuit. Nah, oke, rahayu-rahayu. Yuk.